Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya Syahana Zafira dan Sri Rizky Aulia akan menjelaskan tentang variabel acak. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Syahana Zafira dan kemudian akan dilanjutkan oleh Sri Rizky Aulia. Semoga bermanfaat. Statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan ukuran pemusatan maupun penyebaran data. Statistika inferensial adalah proses penarikan kesimpulan data dari sampel dan digunakan untuk menyimpulkan keseluruhan populasi. Percobaan acak. Percobaan acak adalah percobaan yang dapat diulang dengan kondisi yang sama dengan kemungkinan hasil yang selalu tetap. Percobaan ini disebut acak karena kepastian mengenai hasil yang akan muncul tidak dapat diketahui, namun dapat diketahui kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan muncul. Contohnya, melemparkan sebuah koin dan melemparkan sebuah dadu. Perhatikan contoh soal ruang sampel berikut ini. Di sebuah kantung, terdapat 5 bola merah, 4 bola kuning, dan 2 bola biru. Andi melakukan sebuah percobaan acak dengan mengambil satu buah bola dari dalam kantung tersebut. Ruang sampel dari percobaan acak yang dilakukan oleh Andi adalah pembahasannya. Perhatikan bahwa dari percobaan acak yang dilakukan oleh Andi, bola yang terambil dapat berwarna merah, kuning, maupun biru. Dengan demikian, ruang sampel dari percobaan acak tersebut adalah merah, kuning, biru. Titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada suatu percobaan atau kejadian. Contohnya, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan contoh soal titik sampel berikut ini. Banyaknya titik sampel dari percobaan pelemparan 3 buah dadu dan 2 buah koin adalah titik-titik buah. Pembahasannya, perhatikan bahwa percobaan pelemparan 1 buah dadu memiliki 6 buah titik sampel. Kemudian, percobaan pelemparan 1 buah koin memiliki 2 buah titik sampel. Karena banyaknya titik sampel dari percobaan pelemparan M, buah dadu, dan N, buah koin adalah 6 pangkat M dikalikan dengan 2 pangkat N. Maka banyaknya titik sampel dari percobaan pelemparan 3 buah dadu dan 2 buah koin adalah sebagai berikut. 6 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2 sama dengan 216 dikali 4 sama dengan 864. Jadi, banyaknya titik sampel dari percobaan pelemparan 3 buah dadu dan 2 buah koin adalah 864 buah. Banyaknya anggota ruang sampel dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Mendaftar, 2. Diagram pohon, 3. Tabel. Saya Sri Rizky Aulia. Saya akan menjelaskan tentang peluang kejadian. P sama dengan banyak kejadian yang diinginkan per banyak kejadian total, atau dirumuskan dengan PK sama dengan NK per NS, dengan NK sama dengan banyak anggota dalam kejadian K, dan NS sama dengan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Soal, pada pengambilan sebuah kartu secara sembarang dari satu pak remi, peluang terambilnya kartu yang berwarna merah adalah pembahasan. Ingat bahwa satu pak kartu terdiri dari 2 warna, yaitu merah dan hitam. Kartu warna merah terdiri dari kartu hati dan wajik, sementara itu kartu hitam terdiri dari kartu sekop dan keriting.
Masing-masing bentuk terdiri dari 13 buah kartu, sehingga banyaknya kartu secara keseluruhan adalah 4 kali 13 kartu sama dengan 52 kartu, maka NS sama dengan 52. Selanjutnya, misalkan K adalah kejadian terambilnya kartu yang berwarna merah. Karena kartu yang berwarna merah adalah kartu hati dan wajik, serta masing-masing bentuk terdiri dari 13 buah kartu, maka banyaknya kartu yang berwarna merah adalah 2 kali 13 kartu sama dengan 26 kartu, maka NK sama dengan 26. Sehingga peluang terambilnya kartu yang berwarna merah adalah peluang kejadian sama dengan NK per NS sama dengan 26 per 52 sama dengan setengah. Variabel acak. Variabel acak adalah suatu variabel yang memetakan anggota ruang sampel ke himpunan bilangan real. Contoh, X menyatakan banyaknya angka yang muncul pada pelemparan sebuah koin, maka X muncul angka sama dengan 1, X muncul gambar sama dengan 0, atau dapat dibentuk menjadi nilai X sama dengan 1 jika muka koin menunjukkan angka, nilai X bernilai 0 jika muka koin menunjukkan gambar. Variabel acak terdiri dari variabel diskrit dan variabel kontinu. 1. Variabel diskrit. Variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu. Contoh, X sama dengan jumlah penduduk di desa Sukamakmur. 2. Variabel kontinu. Variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval atau variabel yang dapat memiliki nilai-nilai pada suatu interval tertentu. Contoh, Y sama dengan tinggi badan siswa kelas 10 IPA SMA Cahya Guna. Contoh soal: A. Volume air kelapa dalam sebuah kelapa. B. Banyak siswa yang memperoleh nilai 10 dalam sebuah ujian. C. Nilai ujian sekolah siswa di sebuah SMA. Dari variabel acak di atas, tentukan variabel acak diskrit dan variabel kontinu. Pembahasan. Perhatikan variabel acak A. A. Volume air kelapa dalam sebuah kelapa. Dapat diperhatikan bahwa secara presisi, volume air kelapa dapat diukur dalam satuan terkecil sehingga misalkan diukur volumenya adalah 300 mili. Namun, bisa saja sebenarnya 299,98 mili, 299,982 mili, atau 300,31 mili. Jadi, jika dihitung secara presisi, maka volume air kelapa ini tidaklah tepat 300 mili, tetapi dapat disajikan dalam suatu interval tertentu, misalnya 299 sampai 301 mili. Volume sebanyak 300 mili ini hanyalah secara pembulatan saja. Dengan demikian, variabel acak A bukan merupakan variabel acak diskrit, melainkan merupakan variabel acak kontinu. Kemudian, perhatikan variabel acak B. B. Banyak siswa yang memperoleh nilai 10 dalam sebuah ujian. Dapat diperhatikan bahwa banyaknya siswa yang memperoleh nilai 10 dalam sebuah ujian dapat dihitung secara pasti. Misalkan terdapat 8 orang atau 9 orang. Tidak mungkin terdapat 8,75 orang karena tidak mungkin ada orang yang dihitung 0,75 orang. Dengan demikian, variabel acak B merupakan variabel acak diskrit. Selanjutnya, perhatikan variabel acak C. C. Nilai ujian sekolah siswa di sebuah SMA. Anggaplah dalam ujian sekolah tersebut terdapat 40 soal dan jika berhasil menjawab 40 soal, didapat nilai 10. Oleh karena itu, setiap satu soal yang dijawab benar didapat nilai 0,25. Misalkan seorang siswa menjawab benar 30 soal, maka ia mendapat nilai 7,5. Kemudian, seorang siswa lain menjawab benar 31 soal, maka ia mendapat nilai 7,75. Perhatikan bahwa tidak mungkin ada siswa yang mendapat nilai di antaranya, misal 7,6 atau 7,65. Kemudian, pada kasus lain dimisalkan terdapat 30 soal dan jika berhasil menjawab 30 soal, didapat nilai 10. Misalkan seorang siswa menjawab benar 25 soal, maka ia mendapat nilai 8,333. Kemudian, seorang siswa lain menjawab benar 26 soal, maka ia mendapat nilai 8,666. Meskipun nilai ini tidak bulat, tapi dapat diperhatikan bahwa tidak mungkin ada siswa yang mendapat nilai di antaranya, misalnya 8,5 atau 8,6. Dengan demikian, variabel acak C merupakan variabel acak diskrit.
Sekian dari kami, semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.